Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Mawardi selaku dosen mata kuliah Public Speaking serta teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya sebentar, pernahkah teman-teman melihat seseorang yang duduk di kursi prioritas KRL ataupun Transjakarta dan MRT tetapi terlihat sehat secara fisik? Mungkin sebagian orang langsung berpikir masih muda kok duduk di sana atau kelihatannya baik-baik saja. Padahal bisa jadi orang tersebut sedang menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas tentang invisible disability atau disabilitas tak nampak, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki penyakit atau keterbatasan fisik yang nyata, tetapi tidak terlihat secara kasat mata. Dalam pidato ini saya akan menjelaskan apa itu disabilitas tak nampak dan pengakuan hukumnya di Indonesia, serta pentingnya empati masyarakat terhadap penyandang kondisi tersebut di ruang publik. Selama ini banyak orang berpikir bahwa disabilitas hanya dapat dikenali melalui kondisi fisik yang terlihat, seperti penggunaan kursi roda, tongkat, ataupun alat bantu lainnya. Namun kenyataannya ada banyak penyakit kronis yang membuat seseorang mengalami keterbatasan aktivitas meskipun tubuhnya tampak normal. Contohnya adalah lupus, fibromialgia, penyakit autoimun, thoracic outlet syndrome atau TOS, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, hingga gagal ginjal kronis. Penderita penyakit-penyakit ini sering mengalami nyeri hebat, tubuh lemas, kelelahan ekstrim, sesak nafas, bahkan kesulitan berdiri dalam waktu yang lama. Topik ini juga membuat saya sadar bahwa banyak orang dengan kondisi kesehatan tertentu seringkali dihakimi hanya berdasarkan penampilan luar. Padahal tidak semua penyakit terlihat secara fisik dan tidak semua orang yang tampak sehat benar-benar berada dalam kondisi baik. Karena kondisi mereka tidak terlihat, banyak penyandang disabilitas tak nampak justru dianggap malas, berpura-pura sakit, mencari perhatian, atau memanfaatkan fasilitas umum secara tidak semestinya. Padahal rasa sakit yang mereka alami benar-benar nyata. Teman-teman sekalian, pada tanggal 2 Maret 2026, Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui putusan MK nomor 130/PUU/23/2025 secara resmi mengakui bahwa penyakit kronis dapat termasuk dalam kategori disabilitas fisik setelah melalui asesmen medis. Pengakuan ini menjadi langkah penting karena negara akhirnya mengakui keberadaan penyandang disabilitas tak nampak. Dengan adanya putusan tersebut, penyandang penyakit kronis memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses dan fasilitas publik, termasuk hak menggunakan kursi prioritas di transportasi umum seperti KRL, MRT, dan juga Transjakarta. Gugatan ini diajukan oleh penyintas penyakit kronis yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan karena kondisi mereka sering tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar. Mereka tidak hanya melawan penyakit tetapi juga stigma sosial dari masyarakat. Bayangkan jika seseorang harus berdiri di kereta sambil menahan nyeri hebat hanya karena takut dihakimi orang lain, dan bayangkan jika seseorang merasa bersalah menggunakan kursi prioritas karena terus dipandang sinis oleh penumpang lain. Hal seperti ini menunjukkan bahwa kurangnya empati masih menjadi masalah besar di ruang publik kita. Karena itu, kita perlu belajar untuk tidak mudah menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja. Tidak semua perjuangan seseorang dapat dilihat oleh mata. Ada orang yang terlihat sehat tetapi sebenarnya sedang berjuang melawan rasa sakit setiap harinya. Teman-teman sekalian, sebagai masyarakat yang hidup berdampingan di ruang publik, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan manusiawi. Menghormati penyandang disabilitas tak nampak bukan berarti memberikan perlakuan istimewa, tetapi memberikan hak memang seharusnya mereka terima. Mulai sekarang mari kita berhenti mudah menghakimi orang lain. Mari kita belajar memiliki empati sebelum memberikan komentar atau penilaian terhadap seseorang yang menggunakan fasilitas prioritas. Karena pada akhirnya tidak semua luka dapat terlihat oleh mata. Demikian data yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih memahami, dan lebih menghargai perjuangan orang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.